semuanya? Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Iya, jadi sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, alhamdulillah anak ibu hari ini sehat. Nah, kita berjumpa lagi di hari Senin. Ya, nah pada anak-anak ibu mau seperti biasa untuk ketua kelas menyiapkan sebelum kita belajar. Mari kita berdoa dituntun oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan ketua kelas. Bersiap. 1, 2, 3, 4, 5. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, sebelum ibu memulai materi hari ini, ibu mau mengabsen dulu kehadiran anak-anak ibu. Hadir nggak semuanya hari ini ya? Jadi seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, setelah berdoa, ibu akan melakukan absensi siswa. Nah, sekarang Anissa Amalia, Atika Zahra, Andin, Arya, Dinda Aulia, Dwi Alfian Ahmad, Fardiman, Legini, Muhammad Fadlan, Muhammad Fikri, Nazwali Fitria, Naura, Naila Afiza, Nur Aina Safira, Putri Indriani, Setiawan Pinam, Fitno Fernando. Oke, hadir semua anak ibu? Hadir. Nah, hadir semua hari ini ya. Nah, jadi hari ini ibu akan menerangkan materi kita hari ini. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi hari ini, ibu mau nanya, pada pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba siapa yang ingat? Angkat tangan. Ibu beri nilai. Ayo, siapa yang ingat? Pembelajarannya tentang apa? Tentang, iya benar, tentang apa? Jenis-jenis no, jenis-jenis. Ayo, siapa? Meteran. Ya, jadi jenis-jenis meteran itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, nah itu setiap jenis meteran memiliki satuan masing-masing. Apa satuannya? Untuk meteran roll satuannya adalah kilometer. Untuk satuan meter yaitu meter. Untuk jenis meteran apa lagi? Satu lagi. Iya, jenis meteran kita itu satuannya apa? Sentimeter. Oke, anak-anak ibu ada yang lupa, ada yang masih ingat, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang ibu mau kita bagikan dulu bukunya ya. Tolong bagikan dulu bukunya. Oper ke belakang ya. Ya. Oper ke belakang. Sudah, lagi oper ke belakang. Dapat semua? Sudah? Oke. Nah, coba
melati yang ada di halaman 27. Jadi di halaman 27 ini kita akan membaca atau mengamati sebuah dongeng ya. Jadi di sini judul dongengnya adalah Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, sekarang Ibu mau membaca, kalian mengamati. Ya, nanti Ibu tanya tokoh-tokohnya siapa aja di dalam dongeng ini ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Ingat ya, hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Berarti ketika ada kata bunga-bunga yang lain, itu ada berbagai jenis bunga. Oke, lihat lagi bukunya. Ya, di sini ada Putri 1. Putri 1 mengatakan, wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Dan ada Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu warnanya putih, bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Lalu Putri 1 pun menjawab kembali dari pertanyaan Putri 2. Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Nah, putri yang pertama tadi itu sangat menyukai bunga melati. Lalu di sini ada juga jenis bunga sedap malam. Lalu bunga sedap malam mengatakan atau mengungkapkan, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek berkata, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Itu kata siapa, Nak? Iya, kata bunga anggrek ya. Bunga anggrek ini menceritakan bunga apa? Bunga melati. Nah, iya, dia menceritakan bunga melati kepada bunga sedap malam ya. Jadi, lanjutnya bunga mawar biru pun berkata, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika layu dipajang di sana. Itu kata bunga mawar biru. Nah, lalu bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam pun dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka yang dilontarkan kepada melati. Oke, kini pun mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati tersebut itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati. Itu ucap siapa? Bunga sedap malam. Lalu bunga anggrek juga meminta maaf dengan mengucapkan, aku juga minta maaf, melati. Selama ini aku iri kepadamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu, melati. Aku minta maaf ya, ucap bunga mawar biru. Lalu bunga melati menjawab semua omongan-omongan dari bunga-bunga yang lain. Bunga melati mengucapkan, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Ya, jadi di sini yang dipuji, yang disayangi, yang senyumnya manis itu adalah bunga melati ya, itu adalah bunga melati. Jadi untuk tugasnya anak-anak ibu, kalian ibu tugaskan untuk mencari tokohnya dan karakter dari jenis-jenis bunga tersebut ya.
membacakan. Tadi kan Ibu berikan tuh tugas yang tadinya disuruh memilih untuk membuat tokoh dan karakter ya. Jadi untuk Anissa sudah selesaikan tadi kerja kelompoknya. Nah, coba Anissa hasil kerjanya mewakili teman-teman kelompoknya bagaimana? Bacakan, boleh? Tokoh dari bunga melati. Oke, lebih baik ini Ibu ajarin. Saya Anissa, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami gitu. Ayo Ibu ajarin. Saya Anissa Saya Anissa akan akan membacakan hasil kerja kelompok kami. ya, silakan Anissa bacakan. Tokoh dari bunga melati, karakternya sabar dan baik hati. Tokoh dari bunga sedang malam, karakternya iri. Tokoh dari bunga anggrek, karakternya iri. Tokoh dari bunga mawar biru, karakternya buruk sangka. Oke, itu dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 menjelaskan bahwasannya adalah tokohnya adalah ada bunga melati. Bunga melati tersebut karakternya adalah baik hati, ya. Dia berbaik hati untuk memaafkan teman-teman bunga yang lainnya yang iri kepadanya dan menceritakannya, lalu memberikan sikap cemburu. Lalu bunga melati ini memaafkannya, ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Yang kuat mana? Terus saya akan membacakan kelompok 2. Bacakan. Terus bunga. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman
Nampak, Bu. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang coba putar, pegang pinggangnya kembali, lalu putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Sehitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Balas kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah semuanya, turunkan kembali tangannya. Nah, sekarang kepalanya tengeng ke kanan dan ke kiri, ya. Tengeng ke kanan 1 kali, tengeng ke kiri 1 kali. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lihat ke bawah, lihat ke atas. Sebanyak berapa kali? 8 hitungan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pinter. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang duduk kembali. Nah, itu adalah gerakan dari psikomotor, ya, yaitu kita harus bergerak, ya, kita harus bergerak. Nah, selanjutnya untuk anak-anak ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, untuk itu ibu mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini adalah tentang bunga melati yang baik hati. Nah, bunga melati yang baik hati ini adalah bunga yang memiliki karakter ataupun sifat yang baik, ya, yang memaafkan sesama teman atau sesama jenisnya ketika bunga melati tersebut diceritain atau diiriin, dicemburuin, ya, itu dia memiliki sifat yang baik hati, sehingga ketika teman-temannya sudah berbuat salah, berburuk sangka kepada bunga melati, lalu bunga melati ini memiliki rasa, apa itu namanya? Kalau kita bilang rasa apa itu ya, Nak? Rasa apa? Rasa apa, Nak, namanya? Rasa baik hati, karena dia memiliki hati yang baik. Maka dari itu bunga melati ini dia memberikan maaf kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai manusia itu harus memiliki karakter yang baik, ya, seperti bunga melati. Ketika bunga-bunganya itu menceritain, menjelek-jelekan, bunga melati tetap tersenyum, ya, tidak membalas apapun yang diperbuat oleh teman-temannya. Bunga melati tetap tersenyum dan berbaik hati, ya. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulan pelajaran hari ini yaitu tentang tumbuhan. Bunga itu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sangat diperlukan oleh manusia, ya. Jadi apapun kita harus merawat tumbuhan, harus menjaga tumbuhan, tidak boleh merusaknya.